Tentu pembahasan ini jauh dari kata sempurna, maka untuk menyempurnakan pembahasan, saya buka sesi pertanyaan, disilahkan. Ya, silahkan Koko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawaban dari pertanyaan pertama. Seorang mukmin yang membunuh mukmin lainnya tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Pertama, orang yang membunuhnya telah melakukan dosa besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma qatala mu'minam muta'ammidan fajazauhu jahannam." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan, maka baginya neraka jahanam. Artinya dia telah melakukan dosa besar. Dan hadis-hadisnya pun banyak. Ini dibahas oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Az-Zawajir. Itu lengkap pembahasannya. Qur'annya, hadisnya, kalam ulamanya, dan lain sebagainya. Itu yang pertama, dosa besar. Yang kedua, orang ini wajib dikisos. An-nafsu bin nafsi, nyawa dibayar nyawa. Kata Allah, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk menegakkan hukum kisos pada satu kasus pembunuhan. Nah, maka sebetulnya dalam hukum Islam, orang yang membunuh tadi yang 5 orang, ngeroyok 1 orang sehingga 1 orang mati, maka 5-5-nya harus dikisos, kata Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar dalam kitab Al-Bajuri, karangan Syekh Ibrahim Al-Bajuri, beliau mengatakan, andai satu Son'a itu ibu kota Yaman, membunuh 1 orang, maka semuanya akan aku kisos. Nah, maka 5 orang yang membunuh 1 orang tadi dikisos semuanya. Secara hukum Islam itu harus dibunuh semuanya 5-5-nya. Ya, itu kalau ngebunuhnya sengaja. Dalam konteks ini kan sengaja ya. Nah, kalau ngebunuhnya tidak sengaja, maka hukumannya bukan kisos, tapi diat. Diat itu bayar denda. 1 nyawa orang dihilangkan, dendanya 100 ekor unta. Kalau 100 ekor unta, 1 ekor unta harganya 30 juta, berarti 100 ekor 3 miliar. Nah, itu nyawa 1 orang tuh, kurang lebih 3 miliar. Ya, itu pun kalau nggak sengaja. Misalkan Kokoh nih hobinya berburu macan. Wah, mantap nih. Kokoh hobinya berburu macan. Iya, cuman pakai pisau lagi, kalau ada macan dikejar sama dia. Kokoh berburu macan, ditembak dari jauh, dikira macan, ternyata orang. Akhirnya orangnya mati. Itu pembunuhan yang tidak disengaja.
Yang tidak disengaja itu enggak dikisos tapi bayar diat 100 unta. Bayarnya ke keluarga dan ahli waris si mayit itu. Ya. Nah, jadi itu hukumnya ya. Hukumnya itu secara agama, ya kalau secara negara saya nggak tahu diapain, paling penjara 15 tahun. Ya kalau orangnya kaya bisa cuti dulu penjaranya. Belum lagi dapat dispensasi dan lain sebagainya. Secara agama dia dosa besar. Yang kedua wajib diqisos. Tuh. Ya. Itu secara agama. Itu jawaban dari pertanyaan pertama. Nah, dari pertanyaan kedua ini menarik juga nih, ya. Ada seorang anak 6 tahun menyaksikan ibunya diperkosa. Kemudian si anak 6 tahun ini lapor ke polisi, polisi nggak percaya. Loh, bocah 6 tahun. Ya, belum tamyiz, belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Akhirnya polisi nggak percaya, tapi kemudian si anak itu menyimpan dendam. Usia SMP 12 tahun, dia ambil pisau, ada kesempatan ngebunuh, dia tusuk itu orang. Karena dendam ibunya diperkosa. Nah, bagaimana hukum si anak itu? Ya, apakah dia berdosa atau tidak? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ya, jelas si anak tersebut kalau dia balik, kalau dia sudah balik dia berdosa. Tapi kalau dia belum balik, maka dia tidak berdosa. Ya, kalau dia balik, maka dia berdosa. Kenapa? Sudah mukallaf. Tapi kalau dia belum balik, masih anak-anak, belum mukallaf, maka dia tidak berdosa. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah tindakan si anak itu bisa dibenarkan? Kalau tadi kan bicara dosa tuh, tetap itu kita kembalikan lagi si anaknya sudah balik atau belum, mukallaf atau belum. Sekarang apakah tindakan si anak itu bisa dibenarkan? Kita lihat si pemerkosa tadi. Apakah si pemerkosa itu sudah pernah menikah? Kalau sudah pernah menikah, maka ketika dia memperkosa ibunya, berarti dia disebutnya zani muhson. Orang yang pernah menikah kemudian melakukan pemerkosaan zina, maka hukumannya rajam sampai mati. Nah, kalau posisi si pemerkosa itu adalah zani muhson, dia sudah menikah tapi kemudian dia melakukan pemerkosaan, maka sebetulnya memang dia berhak mati, Pak. Jadi si anak membunuh dia tuh ada sisi benarnya. Karena dalam hukum Islam, orang seperti itu harus dirajam sampai mati, ya. Artinya memang darahnya itu seharusnya memang sudah sepantasnya mati dia. Maka karena di kita itu tidak merajam, maka dibiarkan saja. Akhirnya si anak yang ngambil pisau ditusuk sampai mati, ya. Sebetulnya emang orang itu udah berhak mati. Tapi kalau seandainya dia belum pernah menikah, itu memang pemerkosaannya pertama, itu namanya zani ghair muhson. Dia tidak berhak dirajam sampai mati, tapi hukumannya itu hanya dicambuk 100 kali. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silahkan Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Jadi selain dosa besar, maka orang yang berhubungan badan di siang hari Ramadan, dia mendapatkan hukuman yang lain.
harinya? Pertama, dia wajib mengkodok puasa hari itu, 1 hari. Yang kedua, selain mengkodok puasa 1 hari itu, dia harus membebaskan seorang budak. Kalau ada budak, zaman sekarang nggak ada. Kemudian, ketika tidak ada budak, maka hukumannya beralih ke puasa selama 2 bulan berturut-turut. Jadi yang 1 hari itu harus dikodok, kemudian 1 hari plus 2 bulan berturut-turut. Itu kodok puasa yang harus dibayar. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia wajib memberi makan 60 fakir miskin. Kalau nggak mampu juga, itu jadi hutang buat dia, ya, seumur hidup. Jadi jika satu saat dia mampu melakukan salah satu dari yang 3 itu, maka dia wajib untuk melakukannya. Ini sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ada orang datang pada Nabi, halaktu ya Rasulullah. Wahai Rasul, aku celaka. Celaka kenapa? Aku hubungan badan dengan istriku di siang hari Ramadan, wahai Rasul. Kata Nabi, ya sudah, engkau wajib membebaskan seorang budak. Wahai Nabi, saya tidak mampu untuk membebaskan seorang budak. Ya sudah, engkau puasa 2 bulan berturut-turut. Wahai Nabi, saya nggak mampu juga. Kenapa? Kerja saya, kerja ya, nggak bisa saya sambil puasa sambil kerja. Ya sudah, engkau wajib memberi makan 60 fakir miskin. Wahai Nabi, saya juga orang miskin. Waduh, kata Nabi, gimana sih ini orang? Akhirnya Nabi pun mengambil kurma ke dalam rumahnya dan memberikan sebungkus kurma. Wahai fulan, ini sebungkus kurma, engkau bagi-bagikan pada fakir miskin. Kata orang ini, wahai Nabi, di Madinah tidak ada yang lebih miskin dari saya. Waduh, kata Nabi, ya sudah, bagikan ke keluargamu saja. Jadi seperti itu, ya, hukumannya. Membebaskan seorang budak, kalau tidak ada puasa 2 bulan, kalau tidak ada memberi makan 60 fakir miskin. Tidak mampu jadi hutang. Wallahu a'lam. Satu lagi mungkin yang ingin bertanya. Sudah ya, ya kita tutup saja. Saya masih ada satu ngajar lagi nih. Doain biar tetap semangat. Semangat ya, biar tetap sehat pastinya. Ya, kita tutup dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat jadi tabungan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumiddin. Waladhdallin amin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'limana wa ta'allumana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.